Oke ya, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kuliah 5, karakteristik Big Data. Ya, jadi hari ini kita mempelajari karakteristik Big Data apa aja sih yang melekat pada Big Data ya. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu, ya, kita ulang kembali setelah UTS. Ya, kalau menurut Anda, ya, jenis data itu apa aja sih? Ya, apakah data itu hanya bentuknya berupa file atau berupa misalnya Microsoft Word, dokumen, PDF, itu data bukan? Ya, itu data. Nah, pertanyaannya, lagu, ya, musik yang Anda download MP3 ya, itu data bukan? Itu data. Apalagi misalnya video ya, Anda sering nonton YouTube kan misalnya, itu data nggak? Itu data. Ya, jadi semua itu masuk ke dalam kategori data. Memang dalam tipikal jenis atau format file yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi data itu kita tidak sempit ya. Data yang kita maksud di sini bukan data sempit seperti hanya file PDF, file dokumen atau file Excel ya, bukan hanya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan data itu sangat luas sekali ya. Tidak hanya tadi file-file tadi ya. Jadi semua yang menyangkut ya, extension untuk file ya, itu bisa dikategorikan data ya. Jadi video itu termasuk data. MP3 atau musik MP3 ya, itu adalah data. Dokumen ya, Microsoft Word itu data, PDF itu data. Apalagi peta itu juga data. Ya, Anda sering menggunakan map, itu adalah data. Ya, apalagi data-data pasar ya. Anda melihat kurva, grafik, ya itu adalah data. Ya, jadi data itu macam-macam dan banyak ya. Nah, sehingga Anda sering menemukan di handphone Anda, ya sering kali ya, bukan hanya sering sekali, setiap hari bahkan menemukan. Mungkin Anda kirim WA, ya, WA itu adalah data, ya karena itu terekam menjadi extension file, ya. Dan itu ada server yang menyimpan di mana? Di servernya WA itu, WhatsApp itu. Anda mengetik di Facebook, ya, itu menjadi data, ya. Jadi begitu besarnya data. Dan saling terhubung, terkoneksi, terus apalagi perubahannya sangat cepat, updatingnya sangat cepat ya. Nah, itu menjadi big data ya. Jadi secara nggak langsung Anda sebenarnya sehari-hari sudah berhubungan dengan big data. Nah, karakter-karakter ini yang perlu Anda pahami ya dari karakteristik big data. Ya, Anda perlu memahami karakter big data. Kenapa? Karena Anda sendiri menggunakannya. Ya, tiap hari Anda menggunakan handphone, menggunakan Android, itu secara nggak sadar Anda sedang menggunakan big data di situ. Ya, WhatsApp group itu kan big data larinya. Kenapa? Anda terkoneksi dengan sangat cepat, ya kemana saja, ya real time, ya terus apalagi berubah terus tiap waktu. Anda kan ngetik berubah datanya, nambah update, ya itu data. Anda mengakses Facebook itu data. Nah itu menjadi besar. Nah setiap hari setiap orang jika mengakses setiap hari, setiap detik, ya setiap orang, setiap negara mengakses terus setiap waktu, maka data itu menjadi sangat besar. Nah, itu yang saya sampaikan seperti itu. Nah, sehingga hari ini kita belajar karakteristik big data, ya, karena itu melekat di penggunaan kita dalam sehari-hari. Apa itu karakteristik big data? Ya, jadi ada nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah definisi karakteristik big data, ya. Yang kedua adalah karakteristik 3V, awalnya cuma 3V, ya, awalnya. Berkembang jadi 5V, ya 5V. Berkembang lagi menjadi karakteristik 10V. Tahun 2018 menjadi 42V. Ya. Nah, cuman saya hanya membahas sampai 10V saja dulu, ya, berikut contohnya, supaya Anda tidak terlalu banyak, ya. Padahal itu mungkin Anda alami nanti setiap hari, ya. Nah, kita lihat karakteristik big data di sini, ya. Jadi pemahaman big data secara awam menyatakan data tadi,
yang bisa dikategorikan ke dalam big data itu apa aja? Ya, Anda tadi awal mungkin berpikir disebut data itu adalah hanya berbentuk dokumen file, PDF file, Excel file, ya. Ternyata tidak. Ya, data itu bisa ke dalam bentuk lain, ya, MP3, video, WhatsApp dan sebagainya, peta dan sebagainya. Nah, secara awam Anda mungkin bisa menyatakan itu, tapi kita lihat kembali, nah, big data itu menjadi lebih besar, ya, karena itu tadi akses volumenya menjadi semakin besar, ya. Nah, ini jika memiliki ukuran yang besar dan dimungkinkan bisa sangat cepat membesar, sehingga membutuhkan disk space yang sangat besar pula. Nah, itu kita awalnya berpikiran karakteristik big data yang pertama adalah volume, ya. Ya, awalnya adalah berpikir adalah volume, pasti itu. Namanya juga big, ya, berarti data yang sangat besar gitu ya. Pasti berpikiran adalah volume yang sangat besar. Ya, itu wajar ya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa big data bukan hanya soal ukuran yang sangat besar, volume tadi, namun juga memiliki karakteristik seperti jenis data yang sangat beragam. Ya, tadi bukan hanya file-file yang saya sebutkan tadi ya, bukan hanya dokumen, PDF file, Excel, PowerPoint, bukan hanya itu. Ya, tapi jenis data sangat beragam. Ya. WhatsApp group tadi itu, WhatsApp itu juga merupakan data. Ya. Dan laju pertumbuhannya maupun frekuensi perubahan sangat tinggi. Coba Anda ngetik WhatsApp, ya, 1 jam itu bisa berapa kali WhatsApp, ya, ke satu orang, belum ke teman-teman yang lain, belum ke grup, belum ke mana-mana, ya, sudah berapa banyak itu. Ya, artinya apa? Laju pertumbuhannya, ya, cepat, tinggi, ya, frekuensi perubahan sangat tinggi. Ya, Anda akan WA, nggak berapa lama teman Anda Anda balas lagi, ya. Jadi frekuensinya tinggi, cepat. Terus pertumbuhannya apa? Menjadi cepat, banyak. Volumenya menjadi datanya banyak. Makanya si WhatsApp itu awalnya kan dia tidak menghapus data kan. Tiap bulan itu biasanya kan dibiarin sama dia sekian tahun sampai sekian giga. Tapi kan server dia juga memiliki keterbatasan. Ya, servernya si WhatsApp itu contohnya ya, saya ambil contoh WhatsApp ya, belum Facebook, belum yang lainnya. Ya. Nah, si WhatsApp itu kan akhirnya memiliki keterbatasan kapasitas penyimpanan. Yang sering dengar kan updating Anda bukan sering dengar ya, Anda sering lihat nggak kalau malam-malam tuh pas tengah malam subuh atau jam berapa WhatsApp tuh ngupdate ya, kirim data itu ke server set gitu ya, dikirim sama dia. Ya kebayang ya, satu orang misalnya satu hari misalnya 1 giga saja satu hari. Nah, yang menggunakan WhatsApp berapa juta orang, yang berapa penuh tuh servernya. Nah, makanya dia mengambil kebijakan data itu akan dihapus setiap bulan. Ya, data di server itu akan dihapus setiap bulan. Jadi begitu setiap bulan tanggal sekian, Anda mintanya tanggal berapa? Misalkan tanggal 1 hapus, ya udah. Setiap tanggal 1 dihapus. Datanya di server WhatsApp. Ya, kenapa? Kalau nggak dia terlalu banyak, ya. Terlalu banyak sehingga dia memiliki keterbatasan. Nah, itu yang terjadi. Ada kebijakan menghapus data setiap bulan oleh si WhatsApp. Karena kenapa? Karena datanya makin lama makin besar. Itu yang terjadi. Tiap waktu, tiap detik ya semakin besar dari seluruh dunia. Memiliki kebijakan seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan itu menyangkut apa? Menyangkut kapasitas mereka. Kalau tidak dihapus tiap bulan, nanti WhatsApp-nya sering down. Pernah dengar kan WhatsApp down? Ya, karena udah nggak muat lagi, kompleks ya, sehingga mereka harus buat kebijakan seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, yang berikutnya, dalam hal ragam data, big data tidak hanya terdiri dari data berstruktur seperti halnya data angka-angka, maupun deretan huruf-huruf yang berasal dari sistem database pada umumnya. Seperti halnya sistem database keuangan, tapi juga terdiri atas data multimedia tadi. MP3, video, ya, desain grafis, map, peta, itu adalah analisis data multimedia. Ya, data multimedia. Makanya disebut sebagai data, tapi masuknya ada kategori data multimedia. Ya. Nah, video dikenal dengan istilah data tak berstruktur. Karena kenapa? Karena dia bentuknya tergantung dari orang yang membuat, ya. Nah, terlebih lagi big data juga mencakup data setengah berstruktur seperti halnya data email. Ya. Nah, Anda lihat email ya, bentuknya kan dia kan seperti apa ya? Kalau kita buat Word kan bisa diatur spasinya, paragrafnya, apanya gitu ya.
Nah, kalau email ini kan enggak, kita ketik kayak hurufnya begitu tuh terbatas, marginnya terserah dia gitu ya. Kita nggak bisa ngutur marginnya dan lain-lainnya. Maka dia disebut dengan setengah berstruktur. Dalam hal kecepatan pertumbuhan maupun frekuensi perubahan, big data mencakup data-data yang berasal dari berbagai jenis sensor. Jadi sensor itu juga termasuk big data. Jadi pernah lihat nggak CCTV yang lalu lintas deh, yang paling sederhana yang kita mau lakukan e-tilang itu ya. Contohnya e-tilang saja. Itu merupakan data itu, big data. Kenapa? Dia akan merekam, meng-capture atau memvideokan orang-orang yang lewat tiap hari. Itu data itu. Ya sensor kan itu, ada sensornya. Ya, dilihat, oh yang melanggar lalu lintas nanti foto. Misalkan jalur apa melewati zebra cross di foto. Itu sensor. Atau misalnya kita menggunakan map, Google Map ya. Misalkan kita ke wilayah tertentu. Ya, dia ada sensor-sensornya. Kenapa? Antara satu handphone dengan handphone lain dia punya sensor. Kenapa? Kita misalkan melalui jalan tol, ternyata jalan itu macet. Nah, beberapa orang kan akan kayak saya misalnya mau ke Jakarta. Saya cari jalan ke Jakarta. Di tengah jalan ternyata macet. Ya, macet gitu. Nah, dia akan memberi tanda bahwa di situ merah. Berapa kecepatan saya itu berapa sih? Berapa kilometer per jam sih? Oh, ternyata cuma 5 kilometer per jam. Ya, kalau 5 kilometer per jam berarti masih oranye lah gitu ya. Tapi kalau sudah berhenti itu merah warnanya. Itu sensor. Sehingga sensor ini nanti ya masing-masing handphone itu akan mengabarkan ke orang yang mengakses Google Map yang sama. Dia akan tandai. Oh, di situ itu terjadi kemacetan. Makanya berubah warnanya kan, sering Anda lihat di map itu kan warnanya hijau lancar, ya, biru lancar misalnya. Ternyata kuning itu agak macet, orange itu agak tersendat, merah itu macet gitu ya. Terus kalau sampai coklat kehitaman macet total, ya kan seperti itu. Kenapa? Dari sensor-sensor orang yang mengakses software yang sama. Ya. Makanya kita kan kadang-kadang kok dia bisa tahu ya di situ macet, padahal kan kita kan nggak ini gitu ya, kita kan nggak tandain gitu. Ya, karena dia masing-masing handphone itu semakin banyak handphone yang dipegang, ya itu akan memberikan sensor ke masing-masing server, ya gitu ya. Nah sehingga dia bisa menandai itu, ya. Terus mesin-mesin ya sama ya, mesin-mesin sama seperti handphone tadi, misalnya mesin tol apa segala macam dia Anda klik tap gitu ya, ngetap e-tol gitu ya, dia akan memberikan tanda si anu dari mobil ini atau toll card itu dari sini nanti sampai sana berapa uang yang harus dibayar gitu ya. Itu sensor-sensor mesin ya. Terus maupun data log komunikasi yang terus menerus mengalir. Jadi telepon kita ini kan direkam di mana? Di server oleh penyedia datanya. Ya kalau kita menggunakan Simpati ya Telkomsel, ini percakapan kita akan direkam di servernya Telkomsel. Makanya jangan heran kan pelaku kejahatan misalnya kalau dia berbohong dibuka ininya servernya. Ternyata ada rekamannya. Ya, terdengar itu rekamannya jelas di situ ya. Ya, dibuka. Jadi kita nggak bisa bohong, makanya hati-hati ya kalau kita nelpon itu ya itu kita melakukan kejahatan itu terekam di servernya Telkomsel ya, direkam di Telkomsel. Kalau kita menelpon by WhatsApp ya direkam di WhatsApp-nya gitu ya. Gitu. Nah, dulu kan pernah dibilang BlackBerry ya, mungkin ada yang pernah dengar BlackBerry ya. BlackBerry anti sadap waktu itu. Nah, terus pernah kabar reskrim, pernah anti sadap gitu, dia merasa aman, akhirnya dibuka di server BlackBerry-nya di pusatnya di Amerika, kebuka semua rekamannya. Ya aman di Indonesia, tapi kan dia punya server, tetap aja servernya ada gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga data log komunikasi itu terus mengalir. Ya, makanya sama mereka biasanya kalau data ini tidak penting atau bagaimana itu dibuang atau per bulan misalnya dibuang gitu ya, supaya servernya tidak penuh. Karena makin lama data itu semakin besar. Ya. Jadi nggak nampung lagi gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, terus ini ada karakteristik big data ya, transformasi 3V menjadi 5V, 10V dan sekarang tahun 2018 meningkat menjadi 42V ya. Nah, Gartner pernah menyebutkan big data awalnya ya, Gartner menyebutkan big data memiliki 3 karakteristik atau atribut yang disebut dengan 3V tadi. Volume itu tadi ya, semakin lama semakin besar laju ininya ya.
Variety, jenis filenya. Ya, beda nanti ada variety itu jenis file dengan variability. Ya, variability itu macam-macam penggunaannya. Ya, macam-macam penggunaannya. Ya, misalnya untuk data keuangan, untuk cuaca, nah itu penggunaan. Tapi kalau jenis file misalnya pernah lihat extension nggak? Extensionnya misalnya .doc itu kan untuk apa namanya? Untuk Microsoft Word. .xls itu untuk Excel. .pdf itu untuk PDF. Itu variety, jenis filenya. Beda nanti dengan variability, ya. Ada variety, ada variability, ya. Oke. Nah, volume itu berarti ukuran filenya. Velocity artinya kecepatannya, ya, kecepatannya. Nah, apalagi sekarang kita tahu ya 5G sudah masuk, semakin cepat lagi itu data tuh nanti, ya. Karena kan kita dulu waktu kita mengakses dengan 3G, ya walaupun lambat kita masih ngeliat lah gitu ya, masih ngeliat email, ya, walaupun lambat lah. Nah, semakin cepat kan kita semakin yang diakses semakin banyak kan. Tadi kalau dulu cuman yang dilihat email gitu ya, berita detik.com gitu ya. Nah, berkembang 4G ya, Facebook masuk di situ karena makin cepat. Karena kalau 3G dulu kalau untuk gambar itu sangat berat sekali sehingga orang malas kalau buka gambar lama gitu ya, foto lama malas gitu ya. Nah, sehingga apa? Datanya nggak terlalu banyak karena kalau lama orang malas akses, tapi kan semakin cepat itu volumenya semakin banyak. Ya kan gitu. Dulu kan YouTube itu kan orang mau nonton YouTube patah-patah malas kan nontonnya. Tapi kan dengan 4G kan sudah mulai berkembang YouTube. Ya, makin berkembang YouTube-nya. Nah, sehingga semakin cepat kecepatan dan speed-nya, maka orang makin aksesnya semakin banyak gitu ya. Nah, apalagi dengan 5G nanti kemungkinan besar nanti overload-nya semakin tinggi. Ya, 5G lebih cepat lagi kan. Nah, seiring perkembangan karakteristik big data turut berkembang menjadi 5V. Kebayang ya, dengan velocity yang 4G ya, itu tahun 2018 menjadi 42V 4G. 5G nanti ya, 5G tahun 2021 ini bisa berapa lagi nih? Ya, bukan 42V lagi gitu ya. Nah, seiring perkembangan ini ya, berkembang tadi cuman volume ukuran, variety jenis filenya, extensionnya, velocity kecepatannya. Nah, berkembang ya dari volume, variety, velocity menjadi veracity. Apa itu veracity? Veracity itu adalah kejujuran. Bagaimana orang jujur bahwa di situ ada data yang sebenarnya tidak dipalsukan. Ya. Dan value, ada nilai dari data itu sendiri. Ya, mungkin kalau data orang akuntansi itu tidak bermanfaat buat orang pemerintahan gitu ya. Seperti Anda lah, misalnya jurusan akuntansi yang mau dibahas nanti penelitiannya adalah tentang akuntansi. Ya, orang pemerintahan ini masa bodoh gitu ya dengan data akuntansi. Ya, artinya value itu bernilai berbeda tergantung kepentingan dari masing-masing orang. Ya. Nah, meningkat kembali menjadi 10V ya. Veracity dengan value, vagueness itu samar-samar nggak jelas gitu ya, vagueness. Tapi nanti saya coba ganti bukan dengan vagueness ya. Terus vocabulary itu jenis bahasanya, jenis suku kata ya, apa namanya ya vocab ya. Jadi makin sebanyak karena kan dia aksesnya bukan cuma satu negara ya. Kosakata ya. Jadi semakin banyak kan, ya kan istilah-istilah itu akan makin bertambah gitu loh. Ya, kosakatanya akan makin bertambah. Apalagi dengan akses yang tidak terbatas dari seluruh dunia. Mungkin nanti bahasa daerah itu bisa muncul ke dalam bahasa internasional ya, bisa jadi seperti itu. Venue itu lokasinya, ya meningkat menjadi besar karena venue-nya. Terus ada variability. Nah, ini ada variety, ada variability. Variability itu macam-macam penggunaannya gitu ya. Misalnya map ya beda dengan data map ya. Map itu kan peta. Ya pasti akan berbeda dengan data misalnya keuangan gitu ya. Penggunaannya. Nah, beda-beda di situ. Terus variability dan validity. Validity itu kesahan, validitasnya. Maka penting juga bahwa data itu harus divaliditas. Kenapa? Karena banyak sekali karena adanya
karena adanya kemudahan akses, banyak orang yang berbohong, yang disebut dengan hoax tadi, ya, hoax, ya, sehingga gosip itu bisa menjadi memutarbalikkan fakta. Ya, makanya Anda sering lihat kan tiba-tiba foto siapa dirubah gitu ya, terus dikarang-karang ceritanya, pernah dengar seperti itu? Ya, makanya yang perlu namanya validitas. Makanya muncul undang-undang ITE, kenapa? Hati-hati, karena Anda harus divalidasi itu, harus divaliditi itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya tidak bahas menjadi 42 fee karena itu bisa satu, kebayang ya, hari ini kita 10 fee aja satu pertemuan, kalau 42 fee berarti kali 4 aja, 4 pertemuan membahas ini saja ya. Oke. Nah, ini contohnya volume ya. Artinya sekumpulan data dalam jumlah besar ya, yang sangat besar dan kadang tidak berstruktur. Ya, contohnya adalah feed Twitter. Twitter itu kan nge-tweet ya. Itu kan makin lama makin banyak, walaupun cuma beberapa kata, tapi kalau dilakukan terus menerus ya, membalas apa, coba jadi berapa ribu setiap hari. Ya, feed Instagram, data teks, chat, and WhatsApp, status, coba ya. Anda lihat kan makin lama, saya aja satu hari itu bisa berapa kali itu ngupdate status gitu ya. Dalam bentuk apa, foto misalnya atau teks. Ya, jadi kebayang ya berapa besar data yang mengalir tiap hari. Ya. Alur klik user dari halaman web. Jadi kalau kita mengakses web itu kita klik sana, misalkan lihat berita saja itu udah berapa data yang muncul, ya kan? Klik berita kan ngeling-ngeling terus kan, link 1, link 2 dan seterusnya. Ya, arus data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte, ya, per detik, terabyte. Kita ngelihat data 1 giga aja udah pusing ya. Ini terabyte per detik, bukan per jam, bukan per hari, per detik. Ya, untuk data WhatsApp misalnya. Ya, pada tahun 2000 lalu PC biasa pada umumnya memiliki kapasitas penyimpanan 10 giga, 10 giga. Waktu zaman saya kuliah S1, ya, hard disk 40 mega, hard disk loh ya, hard disk 40 mega, tahu 40 mega ya. Flash disk kita aja sekarang mungkin udah satu flash disk itu 64 giga. Sekarang kan, saya waktu kuliah namanya PC jangkrik ya. Itu 40 mega hard disk. Nah, kalau disket itu cuma 800 kilobyte. 800 kilobyte kan kalau kita ngirim file sekarang kan cuma berapa? Ya. Nah, sekarang coba udah mainan gigabyte bahkan terabyte ya. Nah, saat ini Facebook menyedot sekitar 500 terabyte data baru setiap harinya. 500 terabyte. Anda pernah lihat berapa ukuran hard disk? Hard disk kita satu komputer aja paling tinggi 1 terabyte. Berarti ada 500 laptop tiap hard disk setiap harinya. Gitu ya. Nah, sebuah pesawat Boeing 737 menghasilkan sekitar 240 terabyte data penerbangan dalam satu penerbangan melintasi Amerika. Melintasi Amerika itu gimana sih? Ya sama aja dengan kita dari Jakarta ke Surabaya, sekali terbang. Set. Ya, itu mengirim data 240 terabyte. Kenapa? Karena dia banyak karakteristik data penerbangan, cuaca, kecepatan, ketinggian, mesin, angin, udara, air dan sebagainya. Banyak variabel yang masuk, yang dianalisis ya ke dalam data penerbangan. Nah, itu disimpan setiap hari itu disimpan. Makanya setiap hari itu biasanya diambil datanya ya. Habis itu dihapus. Supaya kenapa? Supaya nggak penuh hard disknya gitu ya. Makanya kalau begitu pesawat mendarat biasanya langsung orang teknisi kan langsung pasang kabel, pasang ini kan, itu ngambil data semua tuh. Dilihat ada yang salah nggak mesinnya, ada yang error nggak. Ya, makanya kalau mobil itu dengan ECU-nya itu dicek. Ada yang salah nggak nih ECU-nya? Oh, misalnya, ternyata ada yang kesumbat anginnya di busi nomor berapa. Kelihatan tuh, ya. Nah, dalam satu kali terbang, ya berapa dia? 240 terabyte. Ya, setiap hari. Bukan setiap hari, sekali terbang. Ya. Sehingga begitu mendarat, ambil. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, makin menjamurnya penggunaan ponsel pintar atau smartphone, bertambahnya sensor-sensor yang disediakan pada perangkat harian akan terus mengalir jutaan data-data baru yang terus terupdate, yang mencakup data yang berhubungan dengan lingkungan, lokasi, cuaca, video, bahkan tentang data suasana hati si pengguna ponsel. Makanya Anda lihat kan di handphone Anda ini, ya begitu Anda klik, begitu halaman pertama kan muncul cuaca ya di sini tuh. Ya, ada gambar awan, suhu sekian, itu kan sensor tuh, masuk. Tiap hari, tiap detik dia ngupdate. Ya kan? Ada suhu, ada cuaca, ya kan, ada kondisi kelembaban, ada kecepatan angin, ya. Coba kalau begitu diklik muncul banyak, bahkan muncul lagi tentang notifikasi,
Ya, belum notifikasi dari Anda belanja di Tokopedia, Shopee dan sebagainya, belum notifikasi email, WA dan sebagainya. Ya, bahkan ini bisa menggambarkan suasana hati kita. Bagaimana? Anda klik fingerprint, Anda download software, ya, untuk software apa namanya tentang suasana hati, Anda klik fingerprint dia muncul. Ya, nah itu yang hebatnya smartphone sekarang, ya. Oke, dan itu menjadi semakin hari semakin besar kan, makanya kan arti apa namanya penyimpanan ini kan udah nggak cukup lagi dengan 2 giga kan. Dulu kan waktu handphone pertama keluar kan 1 giga aja udah senang banget. Ya, gede banget tuh apa handphone hard disk internalnya. Sekarang handphone saya yang 256 aja ini udah nggak cukup. Ya, udah nggak cukup. Kenapa? Saya nyimpan foto apa segala macam. Ya, apalagi nanti dengan di 5G tadi. Dengan 4G aja udah mulai nggak cukup, apalagi dengan 5G. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tentang volume? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, yang selanjutnya adalah velocity, ya. Dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, ya. Dengan sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga, real time namanya. Ya. Apalagi dengan sejak era cloud storage, tahu cloud storage ya? Kalau orang bilang tuh Google Drive gitu ya. Jadi begitu handphone kita itu ada namanya cloud storage. Jadi handphone Xiaomi di sana dapat 1 terabyte untuk cloud storage. Office jika Anda beli yang asli, Anda dapat jatah itu kalau nggak salah 50 gigabyte kalau nggak salah ya. Di cloud storage, artinya Anda bisa nyimpen data di server mereka, ya, seakan-akan di awan. Ya, kita nggak perlu lagi bawa-bawa hard disk, gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa nyimpen di cloud storage. Artinya kita juga kadang-kadang kalau nggak bawa laptop, kita nyimpen saja di cloud storage, kita bisa akses dari mana saja, ya, data-data itu. Nah, ini berkembang beberapa tahun terakhir, pengguna internet sudah merasakan fasilitas kecepatan akses data ini, dan cepat sekali. Ya, tergantung kecepatan internet otomatis, ya. Dulu pernah saya namanya web storage ya dulu, itu harus beli, harus bayar, itu 5 gigabyte harus bayar kalau nggak salah 300.000 per tahun. Nah, sekarang sudah muncul bisnis-bisnis storage seperti itu. Ya, sekarang fasilitasnya lebih besar lagi hard disknya, kapasitas penyimpanan, ya, bayarnya juga lebih murah. Nah, salah satu bukti yang lain ya, sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight, aplikasi perkantoran Office, ya, pasti muncul di situ. Google Drive dan sebagainya, Dropbox dan sebagainya muncul di situ. Ya, Anda kalau nyimpen menggunakan di sini, ya, Microsoft Word misalnya, pasti ada nama penyimpanannya itu adalah cloud storage. Anda mau simpan di mana? Ya kan? Muncul di situ. Ya. Apakah OneDrive? Pokoknya di sini ada tulisan OneDrive gitu ya. Itu cloud storage namanya. Ya, mau nyimpen di situ gitu ya, dapat jatah kalau Anda punya Office yang aslinya. Ya, kalau Google Drive mungkin pernah punya ya, kalau Anda punya email Google, itu dapat jatah penyimpanan di Google 15 GB. Anda bisa simpan data-data Anda di Google Drive tadi. Ya, Clickstream maupun Ad Impression mencatat perilaku pengguna internet dalam jutaan event per detik. Jadi gini, kalau kita sering membuka web, ya itu ketahuan tuh. Apa yang sering kita lihat sih? Misalnya kita sering belanja, sama mereka tuh dipantau tuh, direkam. Jadi nanti yang dilihat apa nih? Oh, sering belanja baju, dan ada iklan muncul. Ya, kalau Anda akses web itu kadang-kadang kok perasaan saya nggak pernah ini, tapi dia nawarin baju-baju ya kesukaan saya gitu misalnya. Itu muncul sepatu, dompet apa gitu ya, itu muncul. Nah, itu menjadi ad impression. Jadi muncul karena kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita itu mengakses apa itu dilihatin sama dia. Ya, dilihatin, dipantau sehingga dia nampilkan iklan tanpa sadar, kita dikasih promosi. Ya, itu per detik loh. Begitu kita klik per detik direkam. Nah, itu menjadi sangat cepat. Kan cepat sekali kan? Nah, algoritma jual beli saham dalam frekuensi tinggi dapat mencerminkan perubahan pasar dalam hitungan mikrosecond. Maka jangan heran kalau jual saham sekarang ya online kan ya sekarang. Kok pas saya nutup harganya 10.000, pas saya beli pas saya ini kok sebelum saya beli kok 10.000, pas udah ini naik lagi gitu ya. Karena hitungan mikrosecond cepet banget. Perubahannya itu langsung dicatat gitu ya. Nah, proses-proses yang melibatkan hubungan antara suatu mesin dengan mesin lain telah melibatkan pertukaran data antar jutaan perangkat. Jadi nggak cuma satu kan, ya. Bursa efek itu kan komputernya bukan cuma satu. Coba Anda ke bursa efek, udah pernah ke bursa efek ya?
Anda begitu masuk bingung itu. Kenapa? Ratusan komputer di situ dengan ratusan orang yang melototin monitor. Ya, melototin monitor. Dia melihatin harga saham di situ. Ya, dan itu baru satu bursa efek, belum bursa efek di tiap-tiap negara. Gitu ya. Sehingga terkoneksi dengan jutaan perangkat dalam satu waktu. Apalagi sekarang kita sudah bisa jual beli saham melalui smartphone ini. Makin bertambah lagi velocity-nya, kecepatan datanya makin harus ditambah lagi gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, peralatan sensor dan perangkat pada infrastruktur menghasilkan log time data secara real time. Velocity itu menggambarkan real time tadi. Ya, semakin real time velocity-nya semakin tinggi velocity-nya, maka semakin real time data itu. Ya. Sistem game online dapat melayani jutaan pengguna secara bersamaan yang masing-masing memberikan sejumlah input per detik. Game online Anda main itu secara nggak langsung itu data tuh, ya. Anda nembak di sana, di sini ketembak gitu kan, ya artinya kan itu real time. Ya, kalau coba nge-lag, Anda tembak ternyata di sini masih mentungin gitu, ya, yang terjadi. Sehingga apa? Ini yang mana yang nembak dulu apa yang mentungin dulu yang kerja gitu kan? Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, sehingga Anda perlu namanya data itu velocity, gitu ya. Itu yang terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah variety. Variety itu apa? Ya, variety itu ya memuat beragam jenis file, baik yang berstruktur maupun yang tidak struktur. Ya, jadi variety tadi yang saya sampaikan, variety itu bicaranya adalah jenis file. Ya, jenis file. Ya, data, teks, gambar, suara, video itu jenis file, ya. Big data tidak hanya menyangkut data berupa angka, data tanggal dan rangkaian teks, ya. Big data juga meliputi data ruang, geospasial, 3D, audio dan video. Ya, jadi jenis file itu tadi ya, PDF, apa itu jenis filenya? Ya, nanti ada variability, ada bedanya variety dengan variability. Ya. Nah, kalau variety itu jenis filenya. Data-data teks tak berstruktur masuk file-file log dan media sosial. Ya, jadi kita lihat di sini ya, saya nggak perlu bacakan semua. Nah, ini ada tulisan di sini selain database tradisional juga didesain ya, untuk digunakan dalam satu server yang berdiri sendiri, berakibat pada keterbatasan dan mahalnya biaya untuk peningkatan kapasitas. Sedangkan aplikasi sudah dituntut untuk mampu melayani pengguna dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Menurunkan biaya investasi dan operasional sehingga solusi yang visible yang memungkinkan peningkatan profit perusahaan secara signifikan. Ya, jadi kita nggak perlu lagi untuk berbagai jenis data, ya. Kita mempunyai banyak alat gitu ya. Karena kenapa? Kita sudah bukan masuk dalam sistem database tradisional, tapi kita sudah sistem database modern. Kenapa? Karena big data itu bisa terdiri dari beberapa jenis file, gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa memiliki server yang menyewa, sistem sewa seperti itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan seperti itu. Tidak perlu lagi memiliki banyak alat untuk berbagai jenis file, gitu ya. Nah, yang tadi kita sudah bahas 3V pertama, ya, terus berkembang menjadi 5V. 5V, ya, itu yang selanjutnya adalah value. Nah, value itu maksudnya gimana? Value itu adalah seberapa bernilainya data. Ya, data untuk karyawan suatu perusahaan percetakan tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penerimaan karyawan di perusahaan farmasi. Itu tadi. Ya, data-data yang akan digunakan oleh Anda, orang akuntansi, mungkin tidak bermanfaat bagi Anda yang ngambil jurusan pemerintahan. Gitu ya. Nah, value-nya itu pasti akan berbeda tergantung kepentingan akan data tersebut. Ya. Nah, data tersebut mungkin tidak penting dan tidak bernilai untuk satu kasus, namun bisa sangat penting dan sangat bernilai untuk kasus yang lain. Data yang tidak memiliki nilai di kasus manapun tidak akan terfilter di sistem aplikasi analisis big data. Ya. Nah, yang berikutnya adalah veracity atau kejujuran. Karakter veracity mengarah pada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Ya, melanjutkan suatu contoh poin, misalnya, bisa jadi di dalam file MP3 tersebut ada IV text-nya sudah dimodif sehingga keaslian file MP3 tersebut dipertanyakan. Perubahan IV text tersebut bisa jadi karena hasil output aplikasi pengolah suara atau converter file MP3. Data yang tidak memiliki karakteristik kejujuran atau keaslian tidak akan tersaring dalam satu sistem analisis. Makanya pernah Anda dengar nggak, misalnya ternyata suaranya sudah dipotong-potong, udah nggak asli tuh.
Ya, pernah kasus-kasus seperti itu kan? Ini rekamannya nih, diupload di YouTube. Ya, ada rekamannya, rekaman suara gitu ya, yang menyatakan misalkan saya apa namanya, misalkan gini ya, saya tidak ingin Anda melakukan kecurangan. Dipotong nih sama Anda nih. Ya, misalnya Anda rekam kan, saya misalkan memvideokan saya tidak ingin Anda melakukan kecurangan misalnya. Kata-katanya kan gitu ya. Nah, direkam sama Anda, terus kata-kata tidak itu dihapus. Dihapus, dihilangkan, jadi saya ingin Anda melakukan kecurangan. Nah, itu bisa dilihat. Sehingga ketahuan, oh ternyata file ini sudah dipotong. Nah, jadi gitu ya. Jadi ternyata apa? Ternyata big data itu juga bisa ada apa namanya ketidakjujuran di situ. Sehingga apa? Perlu namanya veracity, kejujuran. Sehingga hati-hati jika Anda melakukan hal-hal seperti itu bisa dilacak. Ya, bisa dilacak dengan apa? Dengan karakteristik big data tadi, yang veracity tadi. Ya, benar, saya nggak ngomong seperti itu kok. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin Anda melakukan kecurangan kok. Ya, masa? Coba akhirnya dikirimkan file itu dianalisis oleh ahli IT. Ya. Oh iya, file ini udah dipotong ternyata. Ya, bisa kelihatan siapa yang motong, komputer mana yang motong, kelihatan tuh ID komputernya. Ya. Nah, sehingga itu harus hati-hati. Anda nggak bisa ngelak tuh. Kenapa? Kelihatan ID komputernya dirubahnya kapan, tanggal dirubahnya kapan, Anda ngaksesnya bagaimana, itu kelihatan. Nah, disitulah bekerjanya polisi untuk ini tadi, veracity. Makanya di persidangan itu rekaman asli yang diminta. Kenapa? Supaya tidak ada potong-motong, gitu. Ya, rekaman asli yang diminta. Nah, itu yang menjadi karakteristik big data tentang veracity. Nah, selanjutnya, ya tadi sudah 5 V, muncul yang berikutnya menjadi 10 V ya. Tadi sudah muncul volume, velocity, variety, ya, veracity dengan value. Nah, sekarang dengan yang variability ya, variability. Ini ya. Nah, variability mengacu pada perubahan data yang tidak menentu. Ini mungkin terjadi karena beberapa tipe data dan kecepatan data yang dihasilkan dimuat dalam database. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk mengembangkan metode inovatif untuk menangani data variabel. Jadi gini konteksnya, perubahan iklim sangat cepat dan tidak menentu. Ya, itu pasti berbeda, variabilitas atau berbeda ya, dengan data harga saham, data nilai kurs terhadap rupiah, dolar terhadap rupiah. Sama-sama mengacu perubahan data yang tidak menentu. Coba, perubahan iklim kan tidak menentu kan? Ya, kadang hujan tiba-tiba terus berhenti. Dia tadi kan, misalkan saya tadi jam 3 hujan, hujannya cuma 5 menit, udah hujannya besar 5 menit, selesai. Habis itu biasa lagi. Nah, pas masuk mau kuliah tadi jam 5 ternyata hujan besar lagi, gitu. Nggak menentu kan? Ya. Nah, tiba-tiba kemarin panas, tiba-tiba hujan. Ya, nggak menentu. Angin awalnya pelan-pelan aja, tiba-tiba kencang. Tidak menentu, no. Dan itu terlacak di mana? Di handphone Anda kan bisa terlacak tuh. Ya, bisa terlihat di handphone Anda, terlacak. Ya, bagaimana perubahannya dan tidak menentu. Harga saham juga seperti itu. Ya, berubah-berubah detik per detik, bahkan mikrodetik tadi berubah-berubah. Bahkan nilai rupiah atau kurs itu berubah-berubah. Ya, sama-sama perubahannya cepat, volume perubahannya besar, ya. Tapi ya, ini variabilitasnya beda-beda. Ya, perubahan iklim ya untuk data perubahan iklim, data harga saham ya data untuk perubahan harga saham. Sehingga penggunaannya beda-beda. Bagi Anda yang mau melakukan perjalanan misalnya, mungkin buat Anda yang paling penting itu adalah data perubahan iklim. Hujan nggak ya, gitu ya. Tapi buat Anda yang di dalam gedung, yang mau beli saham, buat Anda nggak penting perubahan iklim. Saya mau lihat harga saham. Buat Anda yang mau pergi ke Anda lihat map kan gitu ya, macet enggak kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi, tergantung pada variabilitasnya penggunaannya. Yang berikutnya ya, visualisasi itu contohnya adalah map atau peta map atau Google Map misalnya. Ya dulu kan Anda kalau mau nanya jalan kan ke orang harus nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Kalau jam 9 malam Anda susah nyari orang kan gitu ya. Kalau sekarang kan mau tengah malam, jam 1 malam pun Anda gampang cari alamat kan, nggak perlu nanya orang.
Dan itu bisa tergambarkan melalui map. Jalannya kelihatan nggak? Kelihatan jalannya. Lihat sini, belok kiri, belok kiri. Ya, nanti sebelah depan ada rumah, kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Tervisualisasi. Coba kalau cuman belok kiri, Anda bingung kan, kirinya yang mana nih? Ya. Nah, habis itu belok kanan, padahal di situ belokan kanan ada dua misalnya. Tapi kalau tervisualisasi kan, oh ini belokan kanannya ada dua belokan, tapi yang kanan itu gambarnya langsung ada panahnya. Nah, tervisualisasi beda dengan apa suara atau teks gitu ya. Nah, sehingga menjadi lebih bisa menggambarkan. Ya, lebih mudah. Nah, lebih jelas mana jika mencari alamat, bertanya atau ikut map. Kadang-kadang Anda tanya orang itu kan kita anggap sebagai teks suara. Kemana ya Pak? Lurus, belok kiri, nanti ada tanjakan belok kanan, ada setelah belok kanan nanti ada rumah ada tiang listrik belok kiri, habis itu pusing nggak Anda? Pasti pusing. Tapi dengan visualisasi map, Anda bisa dengan sangat mudah dan efektif, ya kan, mencari alamat, gitu ya. Nah, yang berikutnya validity atau validitas. Dua istilah kebenaran data besar dan validitas nampaknya sama tapi sangat berbeda, ya. Jika veracity tadi kejujuran bergerak di sekitar manajemen kejujuran yang terkait dengan tipe data tertentu, yang tadi datanya itu dipalsuin tipe datanya, ya. Nah, maka validasi dimasukkan untuk analisis yang akurat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ada validasi tadi veracities, yang ini adalah validasi untuk suatu analisis. Misalnya gini, ya kalau misalnya, ya ini kan contohnya kan seperti ini. Ciri-ciri orang sakit demam berdarah apa sih? Misalkan suhunya tinggi, suhu badan tinggi. Tapi orang tipes juga suhunya tinggi, gitu kan ya? Apalagi mual-mual dan muntah. Orang tipes juga mual-mual dan muntah, ya kan? Apalagi lemas, ya orang tipes juga orangnya lemes, gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Hasil lab. Hasil labnya menunjukkan apa? Ya kan? Kalau orang tipes muncul tipoidnya itu sekian. Tapi kalau orang DB itu apa namanya? Saya lupa, darah itu apa namanya? Orang demam berdarah, ya Trombosit, itunya apa? Trombositnya ya, trombositnya rendah. Di situ kan bisa divalidasi kan? Oh ternyata setelah disimpulkan dengan ciri-ciri yang sama semua, ternyata divalidasi dengan hasil lab. Ya, orang tipes itu tipoidnya muncul. Tapi kalau orang demam berdarah trombositnya rendah. Kesimpulannya kalau trombositnya rendah, tipoidnya 0, berarti kesimpulannya ini adalah demam berdarah. Ya. Nah, itu validasi. Nah, jadi validasi itu ada jadi kita mau lihat ya, validasi itu misalnya di sini terlihat ya, paham ya. Itu divalidasi. Beda dengan veracity, kejujuran tadi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah vulnerability. Anda sering ini enggak pernah kasus-kasus Facebook atau apa ya, rentan, kata-kata kerentanan tadi ya. Jadi tantangan utama dalam big data karena data dihasilkan dari berbagai sumber. Ini online ya, cepat, online dan terbuka untuk umum. Siapapun bisa mengakses data Anda kan, Facebook. Ya. Misalnya data Facebook ya. Nah, di dalam Facebook itu hati-hati. Anda jangan sekali-sekali memunculkan pertama itu nomor KTP. Hati-hati, ya. Yang kedua, memunculkan tanda tangan. Sekarang ya, di dunia sekarang, hati-hati Anda jangan mengonline-kan KTP, nomor KTP atau mengupload KTP gitu ya. Hati-hati itu nggak boleh. Ya. Terus apalagi sidik jari. Dan Anda jangan sekali-sekali ya kan sekarang kan sedang musim kan foto ya, sidik jari gitu ya. Hati-hati ya. Kalau ini tergambar dengan jelas sidik jari Anda ya, ini bisa diakses untuk apa? Untuk ke bank, untuk ke fingerprint Anda atau ke KTP Anda. Hati-hati ini direkam orang nih. Ya, hati-hati. Ya. Nah, sehingga apa? Sekarang kejahatan itu terbuka. Rentan sekali karena online tadi sangat rentan sekali. Kenapa? Begitu Anda akses begini kelihatan jarinya, muka Anda di ini kan bisa. Nah, itu menjadi peluang pada kejahatan-kejahatan. Hati-hati. Apalagi kalau sudah sangat komplit. Tanggal lahir, nomor KTP, nama ibu kandung, sidik jari dan dengan foto KTP-nya, selesai itu. Anda bisa habis itu rekening banknya. Ya. Hati-hati, karena itu orang bisa tahu semua itu dengan
Karena dengan online itu, ya banyak kasus-kasus itu karena terbukanya data Anda. Ya. Jadi hati-hati. Jadi di online juga Anda harus waspada, ya. Jangan sama sekali munculkan namanya tanggal lahir secara jelas. Ya kalau saya kan saya buremin tuh. Kalau saya di Facebook saya buremin tahunnya. Atau di Instagram saya buremin bulan lahir. Ya. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ya, apalagi nomor KTP, hati-hati. Nomor KTP, nomor KK, nomor BPJS. Ya, hati-hati. Karena itu membuka peluang kejahatan. Ya. Apalagi Anda ini sekarang ini sedang tren ini nih, ya jempol, ya, karena fingerprint itu, hati-hati. Ya. Nah, saat ini dalam kasus Facebook di mana pengadilan Belgia telah mengancam untuk denda dalam jumlah tinggi pada pelanggar hukum privasi dengan melacak orang-orang di situs web pihak ketiga. Sehingga di Belgia itu ada denda yang sangat-sangat tinggi, ya, karena ya gini ya, orang per orang susah mengontrolnya, ya, karena tadi ya orang foto muka aja bisa jadi muka kita di dalam Facebook aja bisa dijual untuk kejahatan, kebayang nggak sama Anda? Ya, dijual untuk kejahatan. Ya, nah sehingga yang dikontrol itu adalah kejahatannya oleh pengadilan Belgia. Jadi pelaku kejahatannya yang mendapatkan sanksi yang sangat berat. Nah kalau di Indonesia kan belum, masih undang-undang ITE kan, ya itu pun juga belum semua merangkul semuanya, menjamah semuanya. Ya mungkin kejahatan penipuan ya, menjual ini di Instagram, menjual baju, menjual komputer di Instagram, hati-hati. Ya, kenapa? Karena orang tanpa pihak ketiga, ya, jadi marketplace tanpa pihak ketiga itu sangat berbahaya. Dan sudah banyak sekali penipuan yang menggunakan media online. Dia ngakunya followernya ratusan ribu, ternyata followernya itu bisa dibeli. Ya, ada yang jual follower kok. Ya, masa sih penipu? Ya, followernya kan ratusan ribu, hati-hati orang bisa dibeli dengan 50.000 follower itu cuma bayar 100.000 loh, ya 1 juta cuma bayar berapa gitu follower, ya nah itu hati-hati sehingga jangan sekali-sekali beli dari ya kecuali kalau Anda percaya ya, tapi jangan sekali-sekali kalau menurut saya ya karena ini tingkat kejahatan yang belum Anda kenal gitu ya, beli belanja di tanpa pihak ketiga. Kenapa? Data Anda dikuras, habis itu mereka blok nomor Anda atau Instagram Anda, hati-hati. Ya, oke. Yang selanjutnya ini adalah terakhir ya. Ini adalah volatilitas mengacu pada berapa lama data yang dirasakan tetap berguna bagi kita dan bagaimana data itu disimpan. Untuk menganalisis hal yang sama perlu untuk mengembangkan beberapa aturan dan teknik baru yang memungkinkan akses cepat ke informasi. Jadi gini, ya data deposito akan selalu tersimpan ya pada saat kita memiliki deposito online. Ya. Namun kita bisa hapus jika data deposito tersebut dihapus. Oke, ya, mungkin di sini Anda masih kurang paham. Oke ya, gini, pada saat Anda pacaran, Anda akan foto-foto ya dengan pacaran Anda misalnya untuk itu dan upload di Facebook dengan jelas tanggal dan lokasi. Nah, saat sudah putus, maka dihapuslah semua oleh Anda tanpa ada kenangan. Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi ingat, ya, jejak digital nggak bisa dihapus. Ya. Walaupun misalnya ini sudah dihapus oleh Anda di Facebooknya, jejak digitalnya masih ada. Gitu. Nah itu yang kita harus waspadai. Jadi artinya apa? Jangan sekali-sekali kita mengupload foto yang kira-kira nggak jelas. Nah kedepannya nanti akan bermasalah. Kenapa? Pada suatu saat ya foto video mungkin di Facebooknya udah dihapus, tapi ingat jejak digital itu tetap muncul. Coba ya, Anda gini deh. Ya ngupload foto di Facebook, tapi kok di Facebook udah dihapus. Tapi begitu Anda search di Google kok masih ada ya? Karena itu namanya jejak digital. Jejak digital itu akan disimpan oleh server Google. Nah, itu yang jadi bermasalah. Ya. Nah, sehingga nanti kalau Anda mau ngapus dari Google-nya, ya berarti ada fee yang harus Anda keluarkan di situ. Nah, sehingga nanti ya kalau kira-kira pacaran Anda nggak jelas nih, ya jangan simpan-simpan di Facebook gitu ya. Kenapa? Ya bisa jadi nanti akan jadi masalah. Misalnya ternyata waktu pacaran pelukan-pelukan terus dipoto diupload ke Facebook, begitu nikah beda orangnya.
Nah, begitu akses jejak digital, suami Anda ngelihat, hati-hati, ya. Nah, itu hati-hati. Karena itu tadi, mungkin di Facebooknya sudah dihapus, tapi jejak digital akan tetap ada, ya, gitu. Oke, sama ya dengan deposito online juga sama, ya. Itu mungkin sudah dihapus nih. Saya pernah nyimpan deposito di bank ini misalnya, ya sudah terhapus. Tapi sama si bank itu jejak digitalnya masih ada. Ternyata si bapak ini pernah nyimpan uang di sini. Gitu. Itu namanya jejak digital. Nah, sehingga ada apa? Ini jadi pertentangan sampai sekarang. Kenapa? Ini untuk apa? Aturannya seperti apa sih? Kok kita sebagai individual sudah ngapus, tapi di internet masih ada? Nah, itu yang jadi masalah kan. Ini masih menjadi perdebatan. Karena kan yang menyimpan jejak digital kan bukan pihak pemerintah kita, tapi kan server yang ada di internet. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Nah, itu yang menjadi orang mengakses ini menjadi teknik baru untuk memungkinkan akses cepat ke informasi. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini kuliahnya. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin sebelum saya tutup? Ada? Oke, Cukup, kalau Pak. tidak ada Cukup, Pak. cukup ya. Oke, baik. Jika tidak ada ya kuliahnya sampai di sini ya. Harapannya Anda paham ya dari kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang salah dalam perkataan, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan latihan soalnya dengan baik ya. Saya tutup kuliah hari ini ya. Tentang kuliah 5 karakteristik Big Data saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.